Selamat pagi semuanya anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tentunya materi baru juga harus dengan semangat baru. Ya, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Langsung saja ya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan materi pendidikan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu jenis-jenis kerusakan lingkungan. Sebelum saya memulai untuk membahas tentang materi hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar, supaya anak-anak selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja membahas jenis-jenis kerusakan lingkungan. Nah, jenis-jenis kerusakan lingkungan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kerusakan lingkungan disebabkan oleh gejala alam dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh kegiatan manusia. Kita terlebih dahulu membahas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam. Ada 4 kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam. Yang pertama, banjir. Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi, letak daerah yang rendah, dan pasang naik air laut. Nah, namun banjir juga dapat disebabkan oleh manusia. Jadi banjir ini bisa dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam dan juga disebabkan oleh manusia. Yang kedua ada gunung meletus. Nah, di Indonesia ini banyak sekali memiliki gunung yang masih aktif, beberapa gunung yang masih aktif, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan juga ada di Nusa Tenggara Barat. Adapun tanda sebelum terjadinya gunung meletus, yang pertama, kenaikan suhu di sekitar gunung api. 2. Sungai dan mata air mengering. 3. Tumbuhan di sekitar gunung layu. 4. Hewan liar yang tinggal di gunung mulai bermigrasi. 5. Sering terjadinya gempa vulkanik. Nah, namun dari gunung meletus ini ada dampak yang ditimbulkan, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, ketika gunung berapi ini meletus dan mengeluarkan abu vulkanik, abu ini dapat menyuburkan lahan pertanian di sekitarnya. Dampak kedua, bahan material yang dikeluarkan dari gunung api ini berupa pasir, batu, ini bisa digunakan untuk bahan bangunan, diambil manfaatnya. 3. Akan banyak ditemukan sumber air panas yang airnya dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Namun tidak pula terdapat dampak negatifnya. Yang pertama adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kandungan zat yang dikeluarkan ketika gunung berapi meletus berupa hidrogen sulfide H2S, sulfur dioksida 2, dan material debu.
Material yang keluar dari gunung api ini juga dapat merusak pemukiman warga di sekitar. Dan juga hujan debu yang timbul akibat letusan gunung berapi. Ini dapat merusak organ pernafasan manusia dan juga mengganggu jarak pandang manusia. Yang ketiga ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ada dua istilah dalam gempa bumi, ada alat pengukur gempa yang disebut seismograf dan sensor merekam getaran bumi yaitu seismometer. Menurut penyebab gempa, gempa ini dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, gempa yang berasal dari aktivitas gunung berapi, yang kedua gempa tektonik, gempa karena pergeseran lempeng bumi, dan tiga gempa runtuhan. Selanjutnya ada angin topan. Merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang terjadi di daerah beriklim tropis. Penyebabnya karena adanya perbedaan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca, suhu udara yang sangat panas, penguapan air laut yang berjumlah besar. Tanda-tanda akan terjadinya angin topan yaitu peningkatan suhu yang drastis, burung bergerak menjauhi laut, angin dengan kecepatan tinggi, dan munculnya awan secara tiba-tiba. Ini adalah 4 kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Selanjutnya, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama, pembuangan sampah sembarangan. 2. Asap pabrik dan kendaraan. 3. Pembakaran dan penebangan hutan. 4. Pembuangan limbah ke sungai tanpa proses. Dan 5. Terjadinya eutrofikasi atau blooming algae. Yang pertama, pembuangan sampah sembarangan. Kita tahu anak-anak, dengan membuang sampah sembarangan, kita dapat mencemari lingkungan. Misal kita buang ke sungai, dapat mencemari sungai dan merusak ekosistem sungai. Kita buang ke dalam got atau saluran air, dapat menyebabkan banjir. Kita buang sembarangan di atas tanah, dapat mengganggu kesuburan dari tanah. Kerusakan lingkungan kedua, asap pabrik dan kendaraan. Sekarang, semakin banyak sekali pabrik dan kendaraan yang kita jumpai. Asap yang dikeluarkan oleh pabrik dan kendaraan tentunya dapat mengganggu kerusakan dari organ pernafasan yang dimiliki oleh manusia. Kerusakan lingkungan disebabkan kegiatan manusia ketiga adalah pembakaran dan penebangan hutan. Pembakaran hutan selain kita merusak ekosistem yang ada di hutan, juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran dan penebangan hutan ini dapat mengakibatkan hewan yang ada di dalamnya kehilangan tempat tinggal. Dan tidak memutus kemungkinan juga hewan-hewan yang dilindungi di dalam hutan juga kehilangan tempat tinggal, bahkan mungkin mati karena pembakaran hutan. Selanjutnya ada pembuangan limbah ke sungai tanpa proses. Tentunya limbah yang tanpa proses ini masih memiliki kandungan zat-zat yang berbahaya. Ketika limbah ini dibuang ke sungai, otomatis zat berbahaya yang terdapat pada limbah akan mengganggu ekosistem sungai, dapat menyebabkan
hewan-hewan yang hidup di dalam sungai menjadi mati. Terakhir, terjadinya eutrofikasi atau blooming algae. Ini merupakan proses suatu tumbuhan tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan dengan pertumbuhan normalnya. Dengan kata lain, merupakan pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air, seperti air bekas cucian yang mengandung deterjen dan juga penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, inilah tadi kerusakan lingkungan baik disebabkan oleh alam dan juga oleh kegiatan manusia. Sekarang, kita lanjutkan dengan uji pemahaman anak-anak. Tugasnya, dikerjakan 3 soal berikut ini pada buku tulis PLH dan dikumpulkan kepada guru pengajar PLH masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga anak-anak dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tetap sehat ya, dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.